Oke, kali ini adalah Don't Worry Child, Don't You Worry Child, Don't You Worry Child by Swedish House Mafia. Swedish House Mafia, featuring John Martin ya. Jadi Swedish House Mafia ini geng DJ di Swedish. Swedia. Oh ya? Iya. John Martin ini siapa? John Martin itu featuring si yang cowok nyanyi itu Jo. Kan itu Tapi dia siapa? SHM kan DJ-nya. Nah, ya, tapi John Martin itu siapa? Vokalisnya. Vokalis apa? Yang featuring. Tapi dia terkenal nggak? Enggak. Kalau nggak terkenal apa yang disuruh nyanyi nih? Tapi bagus suara dia kan. Dia biasanya nyari-nyari yang belum terkenal biar bayarannya nggak gede kan. Oh itu. Kok tahu-tahuan lu sampai sedalam itu? Oke. Oke, jadi kalau dari judulnya Don't You Worry Child, Vi. Ini kan jelas-jelas ditujukan ke si seorang anak ya. anak itu, child itu kan anak ya. Anak. Bisa cewek bisa cowok. Saya bisa cowok. Nak gitu kan. Jangan Ya. khawatir nak gitu. Ya, jadi ini seperti dalam lagu ini ada sebuah problematika yang menyebabkan seorang anak ini kayak Gusar. gusar gitu. Tapi kita bahas dulu. Coba kita telah dulu ya. Bait pertama. Bait pertama. Oke, jadi there was a time I used to look into my father's eyes. Jadi ini kayak di bait pertama ini fokusnya ke ayah. Iya. In a happy home, I was a king. I had a golden throne. Artinya si anak ini dimanjain sama bapaknya kan. Iya, betul. Apa aja dikasih. Cuma ini was ya, artinya ini past tense, ini masa lalu ya. Dia menceritakan masa lalu dia ketika dia hidup sebagai raja di rumahnya. Jadi raja yang dimanjain gitu Dimanjain kan. sama bapaknya, betul. Jadi bapaknya ngalah anaknya jadi raja. Iya, padahal bapaknya mesti jadi raja dong. Dimanjain, tapi dia bilang those days are gone. Nah, Jadi udah nggak kayak begitu lagi sekarang nih. iya. Now the memories on the wall. Jadi memorinya di tembok. Di Artinya tembok. bisa juga memori Foto nisan bapaknya. ya, nisan bisa juga. Foto juga bisa ya. Wall kan, Wall, dipajang. Memories on the wall. Nah, jadi ini sepertinya bapaknya ini meninggal. Di bait ini menceritakan kalau bapaknya itu udah meninggal. Nah, sekarang cuma ada foto bapaknya doang di tembok. Oke. Iya. I hear the songs from the places where I was born. Kalau menurut gue ini cuma sekedar tambahan-tambahan doang sih biar masuk-masukin lagunya ya. Iya, maksudnya dia masih teringat sama tempat dia dimanjain dulu, John. Ya, mungkin dulu Iya. sempat ada momen di mana Ini ngerantau nih dia sekarang ya. Oh Terus- iya iya Terus iya. dia dengar lagu yang mengingatkan dia Iya, tentang betul. kejadian ini gitu. Kejadian ini atau tentang di mana tanah kelahiran dia, Iya, ya ini kejadian ini. bukan kejadian bapaknya meninggal. Bukan, tapi kejadian dimanjain Oh, pas iya, kecil iya, itu iya. di Kayak ada tim kampung songnya. halamannya, iya. Kayak ada tim songnya Iya. waktu itu. Terus dia keinget gitu kan. Iya iya iya. Terus tuh Nah, kayak terus? menggambarkan kayak upon a hill across a blue lake, kayak itu tuh bukan di kota gitu kayak. Ya. Iya. Terus itulah saat dia mengalami first heartbreak ya kan. Ya. Still remember how it all changed. Kayaknya ini dia teringat di sini kalau menurut gue dia teringat ketika hatinya tuh hancur pas bapaknya itu meninggal kali ya. ya. Terus jadi kayak dia teringat lagi kalau gara-gara itu pertama kalinya semuanya itu berubah di hidup gue yang tadinya gue Iya. adalah raja dimanjain sama bapak gue, ternyata itu semua hilang gitu. Dia harus ngerantau sekarang. Dia harus nih. ngerantau. Iya. Tadi jadi raja jadi gembel sekarang ya kan? Jadi karyawan swasta Nah. ngerantau, harus bekerja dengan keras gitu kan. Tadinya seorang pengusaha sekarang jadi karyawan. Jadi raja John. Nah, itu dia maksudnya. Iya, jadi karyawan sekarang. Terus Nah, cuma di lagu ini juga ada My Father Said. Ini pesan, mungkin ini pesan dari bapaknya sebelum meninggal ya. waktu dengan itu. kegalauan ini dia kan masih wondering gitu kenapa dulu tuh gue begini tapi ingat pesan bapaknya. Iya. Ya, don't you worry child,
si Heavens got a plan for you. Jadi yang di atas mempunyai rencana buat ya, tenang aja nak, Iya. nggak usah gusar gitu, nggak usah gusar. Jangan kamu khawatir, nak. Ya, diterjemahin dong. Si Heavens God, jadi ya Tuhan punya rencana, tenang aja, lu nggak apa-apa kok gitu. Oke, lanjut ke bait berikutnya nih, bait song berikutnya ya. There was a time. Jadi ini di lagu ini kayaknya si orang ini berusaha menciptakan masa lalunya dia dari yang bagus menuju ke kegusarannya dia ya kan. There was a time I met a girl of a different kind. Nah, jadi di sini tadi yang bait pertama itu menceritakan tentang kisah dia sama ayahnya. Sekarang menceritakan kisah dia sama temennya sih. Udah beranjak dewasa lah. Beranjak dewasa, remaja dia. Dia ketemu seorang cewek dari different kind, entah itu negara yang berbeda atau pergaulan yang berbeda ya, different kind, atau dengan cewek lain berbeda nih cewek gitu loh. Tadi kan mungkin di different kind ini maksudnya juga kan tadi dia raja nih, diperlakukan seperti raja nih, dimanjain, terus akhirnya jadi gembel seorang bapak yang meninggal. Different kind tuh mungkin dia ketemu lagi sama kayak cewek karaya ya kan. Mungkin juga we rule the world. I thought I'd never lose her out of sight. We were so young. Nah ini kayaknya ceweknya meninggal juga menurut gua. Lose her out of sight. Jadi kayak tadinya selalu ngelihat, sekarang udah nggak bisa ngelihat lagi, nggak bisa ketemu sama cewek itu lagi, gitu. Temennya dia ini lagi menurut gua ya. Atau ini posisi kenaikan dia yang kedua. Yang pertama kan dia diperlakukan kayak raja. Ini terus hidupnya susah. Nah ini dia seneng lagi nih. Ketemu lagi nih sama si cewek yang bisa membangkitkan gairah hidupnya gitu kan. Nah patah hati lagi kan, kehilangan gitu kan. Patah hati itu artinya putus atau? Karena kecewa lagi lah pokoknya, ngedrop lagi hidupnya. Terus dia keinget lagi pesan bapaknya kan. Nah kayaknya I still hear the songs ini kayaknya ketika dia rule the world sama si temennya cewek ini, ada tim songnya juga. Pas meninggal dia keingetan lagi. Jadi nih. Dia asosiasikan sesuatu itu dengan lagu. Iya. Pas lagi ini dia lagi reminding me of a friend. Nah, upon a fair Lukas Bulek ini berarti dia kayak gara-gara ini keingetan kejadian sama bapaknya juga kali ya, bapaknya meninggal. Karena temennya meninggal, dia keingetan lagi sama kejadian ketika bapaknya meninggal. Itu kan ya kali ya. Terus dia ingat pesan bapaknya. Balik inget-inget pesan papa. Jangan khawatir nak. Nah itu sih kurang lebih total inti sari lagunya itu kayak gitu sih ya. Pesan bapaknya gitu. Singkat don't you worry. Tapi emang krusial ya. Itu jadi kayak membangkitkan semangat dari seorang anak ya. Tenang aja, nggak usah gusar gitu. Nanti ada rencana lebih baik kok buat lo gitu. Nah intinya sebenarnya maknanya itu dari secara keseluruhan ini menurut gue nggak ada yang klimaks gitu ya. Jadi nggak ada yang pada dasarnya membangkitkan dari tinggi jatuh naik lagi gitu. Posternya kurang ya. Posternya kurang. Jadi kayak cuma menceritakan pengalaman doang sih. Ini kan lagu disco John. Lagu disco tapi sedih ya. Sedih. Ada liriknya. Ada liriknya. Atap. Ini lagu yang ada liriknya gitu kayak. Nah sekarang apa tadi? Tingkat kedalaman lagu. Tingkat kedalaman. Lirik ya. How deep is this lyric? Kalau menurut gua, kalau dari 1 sampai 5 ya. 5 paling bagus ya. Kalau menurut gua, kalau dari lagunya oke. Lagunya ya 4 lah ya. Lagunya 4. Sangat catchy, enak didengar gitu. Tapi kalau liriknya sejujurnya gua agak kurang paham ya maksud dari lagu ini apa ya sebenarnya. Jadi mungkin 3 lah gue. Kalau gue dari lirik sih 4 lah dari 5. 4 ya. Karena dia menceritakan
pengalaman baik dia dengan bapaknya dan pesan dari seorang bapak ke anak yang cukup dalam. Oh, pesannya itu yang membangkitkan nilai dari kedalaman itu loh ya. Don't you worry. Jadi si bapak ini mengingatkan anaknya nggak usah khawatir. Iya. Itu jarang terjadi loh. Biasanya kan bapak-bapak, lu mau jadi apa? Mau jadi gembel lu kagak sekolah. Memberatkan pikiran anaknya gitu. Memberikan beban. Iya. Oke, boleh. Oke ya, kalau gitu sekian dulu Don't You Worry Child by Swedish House Mafia Featuring John Martin. Oke, kita nanti telaah lagi lirik dari lagu berikutnya.